membahas yang namanya support system, belajar tentang membangun circle pertemanan. Yang pertama saya pengen sharing tentang sebuah kisah. Jadi dulu ada namanya sahabat namanya tuh Hanzalah Al-Usaidi. Suatu ketika Abu Bakar lagi jalan ya, kayak di pasar gitu lagi jalan, tiba-tiba ngelihat Hanzalah lagi duduk aja gini, duduk gini. Terus Abu Bakar nanya, "Kaifa anta ya Hanzalah? Gimana kabarmu Hanzalah, ada apa?" Kan Abu Bakar ini temennya Hanzalah ceritanya. Jadi ini kayak tentang pertemanan ya. Jadi temannya ngelihat temannya lagi ngelamun, dia nanya, dia nyapa. Nah ini pelajarannya buat kita, kalau ada teman kita di grup yang jarang join, coba chat deh secara japri. Jangan dicuekin, kasihan. Karena kalau dia sering ada yang rame di grup dia nggak ikut nge-replay, nggak ikut rame, mungkin dia lagi ada masalah. Bukan lagi ada masalah sama orang grup, mungkin lagi ada masalah di rumahnya atau dalam kehidupan dia. Coba japri dia. Kaifa anta ya. Kalau bahasa Abu Bakar tuh kaifa anta ya Hanzalah, itu nggak sengaja ketemu. Tapi Abu Bakar care gitu kan, ngelihat temennya, bukan teman akrab banget sebetulnya. Ngelihat temennya ada yang duduk sendiri gini di dekat jalan gitu, ditanya, "Kaifa anta ya Hanzalah? Kenapa wahai Hanzalah, kamu ada apa? Gimana kabarmu hari ini?" Hanzalah langsung ngomong, "Nafaqah Hanzalah. Hanzalah itu sudah munafik." "Subhanallah, madza taqul?" kata Abu Bakar. "Maha suci Allah, kamu ngomong apa Hanzalah? Kok kamu ngomong kayak gitu?" Pasti ada masalah besar kan sampai dia menyimpulkan dirinya munafik. "Nafaqah Hanzalah. Subhanallah, madza taqul ya Hanzalah? Kenapa? Kok ada cerita apa? Cerita ke aku," gitu. Nah ini namanya support system. Jadi mau dengar cerita. Akhirnya Abu Bakar duduk di sebelah Hanzalah, Hanzalah cerita, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku tuh kalau lagi ketemu Nabi," Hanzalah ini by the way dia katibur Rasulillah, dia penulis Nabi, penulis hadisnya Nabi. "Aku tuh kalau lagi duduk bersama Rasulullah, Rasulullah cerita tentang surga, cerita tentang neraka, menceritakan tentang kebesaran Allah, rasanya aku dekat banget sama surga. Rasanya aku tuh kayak nyaman banget, tenang banget, iman aku itu ningkat banget kepada Allah. Tapi kalau aku keluar dari majelis Nabi, keluar dari rumah Nabi, keluar dari masjid Nabi, aku ketemu istri, ketemu anak, ketemu teman, ketemu urusan dunia, rasanya aku semua yang tadi aku dapatkan itu hilang seketika, seolah-olah aku ada di gerbangnya jurang api neraka. Udah dekat banget sama neraka. Sehingga rasanya aku nih kayaknya nggak benar orangnya, munafik banget nih. Merasa dirinya yang munafik." Abu Bakar sebagai sahabat, nih perhatikan akhlaknya support system tuh kayak gini ya. Sebagai sahabat, kan kita tahu imannya Abu Bakar tuh di atas imannya kaum muslimin ya. Mungkin Abu Bakar gak separah Hanzalah sih. Naik turun tapi gak separah ini, yang lagi naik dekat surga, lagi turun dekat neraka. Tapi sebagai teman, Abu Bakar itu empati. Terus Abu Bakar bilang apa? "Oh iya ya, aku juga kayak gitu. Ya udah yuk kita tanya ke Rasulullah." Ini adalah teman yang support system banget. Dia nggak bilang, "Oh kirain." Nggak ngomong gitu. Tapi dia mencoba untuk ya kita sama gitu. Pengen merasakan apa yang dirasakan Hanzalah. "Oh ya, iya ya aku juga kayak gitu selama ini. Aduh gimana ya? Ya udah kita tanya Rasul yuk." Artinya Abu Bakar itu kayak nggak mau mematahkan atau menolak curhatnya Hanzalah, seolah-olah ya sama. Ini orang-orang psikolog nih pasti ngerti banget nih metode ini. Kenapa kok dibikin Hanzalah itu jadi kayak merasa nggak sendiri gitu. Ternyata yang gini bukan aku doang, ternyata dia juga gitu. Coba kalau misalnya dia orang yang nggak empati, oh ya udah banyak istighfar aja. Ya emang gitu sih bagi orang yang baru hijrah. Kayaknya kamu salah guru, kayaknya kamu dan segala macam dijudge gitu kan. Apalagi dimarah-marahin, "Kamu dasar ahli neraka," segala macam. Itu kan nggak empati kan. Kalau Abu Bakar itu empati banget, dia langsung bilang, "Aku juga kayak gitu, gimana ya? Ya udah kita tanya Rasul yuk." Akhirnya ditemani sama Abu Bakar ke Rasulullah. Ditemani loh. Dan ini yang saya rasakan sekarang. Kemarin saya ke Pasuruan. Memang sengaja pengen ziarah ke kuburnya salah satu wali di Pasuruan, yaitu Kiai Abdul Hamid atau dikenalnya dengan Mbah Hamid. Ketemu sama cucu beliau yaitu Gus Ama.
Pas mau ketemu sama cucunya, itu tuh udah malam loh, kita ziarah itu jam 11:30 malam. Tapi masih dianterin, dan itu enggak sekali saya ngalamin itu. Datang ke siapa dianterin, datang ke Habib Umar Al-Mutahhar di Semarang, dianterin sama Habib Muhammad Al-Mutahhar. Dianterinnya jauh, lalu pas udah beres diantar pulang lagi, sampai udah beres baru ditinggal. Jadi benar-benar pertemanan yang apa ya, yang bukan cuma sekedar basa-basi, tapi dia mensupport. Saya mau kemana dia support. Yang pasti saya kemana-mana tuh dianterin sama Gus Mahathir. Saya mau ke Jakarta ketemu sama Buya SAS. Gus Mahathir terbang dari Jember ke Jakarta. Bayangin dari Jember ke Malang aja udah lebih dari 4 jam. Malang terbang ke Jakarta. Jadi beliau udah duluan datang, saya masih on the way di tol. Kenapa? Pengen nemenin saya, pengen ketemu sama misalnya Kiai, sama Habib atau siapa, itu ditemenin. Saya teringat Abu Bakar juga. Ketika ada sahabatnya yang punya masalah itu ditemenin. Padahal Abu Bakar mungkin ada hajat, ada keperluan. Tetapi beliau mendahulukan hajat temannya yang ngerasa kayak lagi drop banget, lagi down banget. Apa perasaannya? Aku kayaknya gak benar nih, aku kayaknya munafik banget. Nih aku kayaknya lagi berat banget nih spiritual. Aku kayak lagi garing banget, lagi gersang banget dan seterusnya. Apalagi kalau tahu teman mau bunuh diri. Jangan dianterin ke tower atau ke jurang. Ya udah aku bantuin yuk. Aku orangnya empati kok. Kamu mau apa sih? Mau bunuh diri. Jadi ini artinya Abu Bakar tuh orang yang sangat-sangat care, sangat empati, sosial emosionalnya tuh bagus banget. Sehingga di pertama Abu Bakar langsung nyamain diri dulu. Aku juga gitu, padahal enggak. Kayaknya Abu Bakar enggak gitu deh. Walaupun Abu Bakar bukan basa-basi dan bohong ya, tapi ngerasa gitu. Saking low profilnya Abu Bakar ngerasa gitu, bahwa ngerasa kayak ya sama juga saya dengan kamu. Bukan enggak sih, kalau aku sih kayaknya iman aku stabil deh. Cuman biar empati sama kita. Enggak gitu sih. Abu Bakar tuh humble ya humble benar. Kalau kita sih kan humble-nya humble flexing ya. Humble-nya humble pencitraan ordai itu kan. Saya nggak bisa apa-apa, posting. Saya mah orangnya nggak ada apa-apanya, posting. Ngomong humble tapi posting. Kalau Abu Bakar emang humble beneran. Dianterin yuk kita ke Rasulullah aja, nanya langsung. Akhirnya diajaklah Abu Bakar ke Hanzalah ke Rasulullah. Pas ketemu dengan Rasulullah nanya ada apa? Kata Hanzalah, ya Rasulullah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah itu udah munafik ya Rasul. Kenapa kok kamu ngomong kayak gitu Hanzalah? Kata Hanzalah, kalau saya lagi dengan engkau ya Rasul, iman saya naik. Sampai rasanya saya udah ada di dekat surga, kayak sejengkal gitu jarak ke surga. Tapi pas saya pulang, iman saya drop langsung, seolah-olah saya ke neraka itu cuma sejengkal. Maka saya nggak benar ya Rasulullah, kayak orang munafik. Kata Rasulullah, wahai Hanzalah, seandainya kondisi kamu seperti ketika kamu ada bersamaku, maka kamu akan melihat malaikat datang berjabat tangan denganmu dan mengunjungi rumah-rumahmu. Tetapi saatan fasa'ah, ya ada waktunya iman naik, ada waktunya iman turun, wahai Hanzalah. Artinya apa? Artinya iman manusia itu emang naik turun. Kalau imannya bisa stabil, walaupun naik turun juga, cuman naik turunnya tuh masih normal, enggak gini. Tapi naik turunnya begini, maka dia akan menyaksikan malaikat musafahah berjabat tangan dengan dia dan malaikat akan datang ke rumahnya. Saking dekatnya dia dengan circle-nya malaikat. Nah, kira-kira apa maksud dari pesan Nabi bahwa ada waktunya begini, ada waktunya begitu, ada kondisi imannya lagi bagus sehingga malaikat bermusafahah, berjabat tangan, apa maksudnya? Sehingga nanti kita pelajari dalam konteks membangun circle pertemanan atau membangun support system dalam pertemanan kita.